Ayo, Kang. Paman, Tantri. Paman. Paman. Tantri. Paman. Kakang, ini Paman Brewok, anak buah kakek Kalapati dari Pulau Momongan. Paman? Paman, Iya. Tuan Penggawa, orang ini bukan orang jahat. Dia paman saya dari Pulau Momongan. Iya. dia kasar Nini. Bertanya sama orang membentak-bentak. Maafkan mereka. Kebiasaan di pulau terpencil membuat mereka tidak kenal tata krama. Ini Paman Brewok. Walaupun orang lain, tapi sudah saya anggap sebagai paman sendiri. Oh ya, Paman. Dari mana Paman tahu saya ada di sini? Aku mampir ke Padepokan Sugalu. Oh. Hai anak-anak, bantu para penduduk. Kalau ada yang pecah, diganti. Terima kasih, Paman. Tuan Penggawa, tolong bantu mereka ya. Baik Nini. Setelah menghadap Bre Isdayu, Nyai Dewi Sintawati memberitahu kemungkinan kamu ada di sini. Aku kangen sekali sama Paman, sama kakek, dan semua orang-orang yang ada di Pulau Momongan. Oh ya, Paman. Bagaimana kabar kakek? Tantri, kamu pasti sudah kangen sama kepiting rebus ya? Sama ikan panggang baronang. Hah? Pepes teri, Hah? nasi liwet pakai air kelapa. Paman, ayo menemui Bopo. Ayo. Kamu kok tidak pernah cerita punya kakek di Pulau Momongan? Pulau Momongan itu penuh dengan kekerasan, Kakang. Aku malu. Kakekku diangkat jadi demang di pulau itu. Dia yang mengurusi orang-orang hukuman yang dibuang oleh Breri Sedayu. Sejak kecil kamu di sana? Ya, aku lahir di sana. Perkenalanku dengan Kakang Suliwa dan Galuh Parwati juga di pulau itu. Mereka mencari Ibu Galuh yang dibuang oleh Breri Sedayu. Tantri itu anakku. Mestinya Romo Kalapati menyadari itu. Beliau juga harus menerima kenyataan bahwa istriku Kumari Dewi meninggal karena sakit. Bukan Romo Kalapati saja yang mencintai dia. Aku lebih dari itu. Bahkan sampai sekarang aku tidak berniat untuk mempunyai istri maupun kekasih. Walaupun saat itu umur saya masih muda. Saat ini satu-satunya yang membahagiakan hidup saya adalah bertemu dengan anak saya, Kalyana Tantri. Titisan saya. Sebenarnya, Ki Demang menyadari kematian Nyai Kumari Dewi sudah kehendak Hyang Widi. Kenapa beliau mengusir Tuan? Saya kira Ki Demang ingin menjadikan Kalyana Tantri sebagai pengganti putrinya. Kamu tidak bohong. Kamu tidak bohong. Romo Kalapati sakit keras. Betul, Tuan. Sudah hampir 1 sasi tergolek di ambennya. Beliau selalu menyebut nama Nini Tantri. Beliau bilang, mau mewariskan peta harta karun yang ada di Pulau Hantu. Itu kenapa kami disuruh mencari Tantri sampai ketemu. Paman? Bopo, makanan sudah siap. Oh, mari. Ayo. Mari. Ayo. Kakang,
cari warung, Kakang. Aku lapar sekali. Iya, Galuh. Saya juga lapar. Kurang ajar. Tidak tahu aturan. Tegur orang itu, Ki. Ini tempat makan manusia, bukan untuk binatang. Baik, Den. Nanti saya tegur, Den. Sekarang, Iya, Den. Sekarang, Den. Sekarang. Maaf, Kisanak. Iya. Anjingnya jangan dibawa masuk. Pengunjung yang lain keberatan. Takut nafsu makan mereka hilang. Maaf, Kisanak. Saya tidak bisa berpisah dengan anjing kesayangan saya ini. Di rumah pun saya biasa makan dengan dia. Kisanak, ini tempat umum. Di rumahmu kamu boleh jungkir balik dengan anjingmu. Itu urusanmu. Tapi di sini kamu harus mengikuti aturan umum. Baik, Kisanak. Maaf. Kaki saya tersandung. Hajar mereka, Kakang. Mereka sengaja menyengkat kaki Kakang. Sabar. Lebih baik kita makan dulu. Hei, kamu telah membunuh nafsu makan saya. Makanya saya mau keluar. Kamu pikir dengan pedang di punggungmu, kemudian nyali kami akan ciut? Kamu keliru. Jangan pamer kependekaran di sini. Karena di sini gudangnya pendekar. Oh, maaf. Saya tidak menduga kalau tuan-tuan adalah para pendekar. Kurang ajar. Maaf, Kisanak. Apa ini sumur satu-satunya yang ada di Gunung Pandan ini? Oh, setahu saya, sumur ini memang satu-satunya yang ada di sini. Terima kasih, Kisanak. Mari. Ini sumur pertama loh. Sini, hah? Ayo. Aduh, dingin sekali, Kakang. Dia baik. Di Demam, Iya. Nini Tantri datang. Tantri, Ayo, Paman.
Kakek. 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 Tantri. 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 Kakek kangen, Tantri. Tantri juga kangen, Kek. Siapa dia? Dia kekasih saya, Kek. Namanya Aditya. Loh, dulu katanya kamu hanya mencintai Suliwa. Katanya kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Yang ini lebih mantep, Kek. Suliwa sudah jadi milik Galuh Parwati. Saya malas kalau harus bertengkar dengan Galuh hanya soal lelaki, Kek. Galuh itu orangnya galak. Kalau bertengkar, suaranya menyakitkan kuping. Kamu takut sama Galuh? Saya takut sama suaranya, Kek. Kamu tidak mau mengenalkan kekasihmu itu sama kakek? Kakek ingin berkenalan dengan kakak. Ayo. Siapa namamu? Aditya Ki Demang, Asalmu? dari Pulau Kura-Kura. Saya murid Empu Gangadara. Saya pernah mendengar kebesaran gurumu. Penguasa Laut Selatan. Apakah kamu benar-benar mencintai cucuku? Kami sudah saling cocok. Boleh saya panggil kakek? Boleh. Mari nak, duduk dekat kakek. Brewok, kamu boleh pergi. Baik, Demang. Kek, tadinya Bopo mau ikut kemari. Hah? Kamu ketemu bapakmu? Ketemu. Untung dia tidak kemari. Kakek masih belum bisa memaafkan dia. Karena dia menelantarkan biungmu sampai mati. Kek, itu tidak benar. Bopo sangat mencintai Biung. Bahkan sampai sekarang ini, Bopo tidak mau kawin lagi karena tidak mau mengkhianati Biung, Kek. Ini Pulau Hantu. Kira-kira 3 hari pelayaran dari sini menuju arah matahari terbit. Di celah batu karang itu ada sebuah kapal dagang yang dulu terdampar, atau tepatnya disembunyikan oleh bajak laut. Menurut guru kakek, kira-kira sudah 100 tahun yang lalu, kapal dagang itu membawa seorang pelarian dari negeri Pali yang membawa kitab pusaka ilmu kadikjayaan dari salah satu vihara di sana. Konon, kitab itu memuat ribuan jurus ilmu kanuragan dan mantra-mantra ajian yang menjadi
dasar dari semua ilmu kanuragan yang ada di muka bumi ini. Juga menyimpan harta benda berupa emas permata yang dibawa oleh saudagar Persia dari Hindustan. Apakah kamu tidak tertarik untuk mendapatkannya, cucuku? Kenapa dulu tidak kakek ambil sendiri? Beberapa kali kakek sudah ke sana, tapi selalu gagal. Kapal itu ditunggu oleh Dedemit dan makhluk halus lainnya. Entah beberapa puluh anak buah kakek yang tewas oleh makhluk halus penunggu kapal hantu itu. Kakek menduga mereka adalah roh gentayangan dari awak dan penumpang kapal itu. Lalu, kenapa kakek menyuruh saya untuk mendapatkannya, kek? Apa kakek tidak takut? Saya juga akan tewas di sana. Kakek yakin hanya kamu yang bisa mendapatkan harta terpendam itu. Kamulah yang bisa mewarisi kitab pusaka ilmu kanuragan itu. Apa dasarnya, kek? Wangsit. Terima kasih, Wiku. Selamatkan kitab pusaka milik kuil negeri atas awan. Hanya Kemuning yang bisa mendapatkannya. Kemuning, siapa sebenarnya Wiku? Kenapa selalu datang dalam mimpi saya? Namaku Dharma Parayana. Aku yang menyelamatkan kitab pusaka dari kuil tua yang mau direbut salah seorang pembesar kerajaan yang serakah dan sangat kejam. Panggil Kemuning pula. Panggil. Bunga kemuning? Iya, Lalu apa hubungannya dengan saya, kek? sejak biksu itu datang yang terakhir, kakek berusaha untuk mendapatkan petunjuk. Apa itu Kemuning? Apakah bunga kemuning sebagai sesaji? Atau apa? Kakek baru teringat. Dulu pernah ada tahanan seorang wanita dari Sedayu. Dia dituduh membunuh suaminya yang berselingkuh dengan pelayan sebuah warung. Kalau nanti Tantri besar, Tantri harus menjadi pendekar yang sakti untuk menguasai pulau ini. Ya? Menggantikan kakek. Ya? Ya, Cahayu? Kidemang, perempuan ini seorang tatai. Dia telah membunuh suaminya sendiri, seorang Nayaka Sedayu. Biasanya seorang pembunuh dihukum penggal di pemenggalan. Kenapa harus dibawa kemari? Hah? Adiaksa memutuskan hukuman buang Kidemang karena suaminya memang terbukti telah melakukan perbuatan serong dengan pelayan warung. Bawa dia ke tempat tahanan wanita. Baik, Ki. Baik. Kemuning, Kemuning Cahayu, sudah mam? Namanya bukan Kemuning. Nama bagus-bagus. Diganti seenaknya. Kenapa? Kemuning juga bagus. Bunga putih bersih yang harumnya mampu memikat dewata. Tapi nama Kemuning itu perempuan. Bukankah anak itu perempuan? Iya. Tapi dia harus jadi perempuan utama. Tidak sekedar menjadi bunga pengharum ruangan. Dia harus menjadi pemimpin yang tegar dan jujur. Itu kenapa aku menamakan dia Kalyana Tantri. Yang artinya adalah penuntun yang baik. Sebab seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Seret perempuan itu. Kemuning, sayang, jangan nangis ya. Bibi pergi dulu ya. Demang, sampean sudah tua, masih punya bayi. Apa pulau ini terlalu sepi? Sampai pekerjaan sampean cuma mengeloni istri. Sontoloyo. Ini cucu, bukan anak. Sebenarnya, nama Kemuning itu juga bagus. Tapi kakek tetap tidak mau memakainya. Apalagi yang memberikan nama itu seorang pembunuh.
kamu boleh mengajak Aditya. Kalau memang dia benar-benar mau menjadi suamimu. Durgandini! Durgandini! Aku ketemu! Aku ketemu! Durgandini! Durgandini! Hati yang jelek itu. Durgandini manis, ayu. Durgandini! Weleh. Durgandini, aku ketemu anaknya sini Lasaroya. Dia sedang berburu di dalam hutan dekat rumahnya Pulingsir. Mungkin dia diangkat murid oleh pendekar bodoh itu. Aku ingin mendekati dia, tapi aku ragu. Dia ketakutan padaku. Untuk apa kau dekati dia? Kalau kamu berani menyentuh dia, tanganmu kubuat pengkor dua-duanya. Kubuat lumpuh. Weleh. Kamu bilang dia itu titisanku. Piye toh? Piye? Apa tidak boleh aku mewariskan ilmuku kepada dia? Aku memang jahat, Durgandini. Tapi mana mungkin aku berbuat jahat kepada darah dagingku sendiri. Tidak perlu. Pokoknya tidak perlu. Nanti kamu tularkan sifat burukmu yang suka merusak perempuan. Bahkan juga sesama laki-laki itu. Durgandini, aku sudah insaf. Nah, itu karena kamu sudah tidak punya apa-apanya lagi. Kalau Nila Saroya tidak membuatmu seperti seorang Kasim, mungkin sampai sekarang kamu masih liar dan buas kepada wanita. Diam! Jangan pegang-pegang! Dari mana kamu tahu kalau anak itu sudah wirat? Aku masih ingat wajah anak itu. Iya. Sudah wirat.
Wirat, anakku. Hantu. Ah, Anakku, ah, sini. ah, ah, hantu, 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 hantu. Weleh, weleh. Sudah Wirat, anakku. Itu hukuman yang harus kamu terima. Jangan kamu kira hukuman balasan itu nanti kau terima di neraka setelah kamu mati. Sekarang pun neraka dalam bentuk lain sudah datang menyiksamu dalam sadar maupun dalam mimpi. Ya, aku memang sering disiksa oleh orang-orang yang telah kubunuh. Dalam mimpiku, Kalawadana mengejar-ngejar aku. Juga ke-13 pendekar Halimun Petak. Mereka rame-rame mencacah tubuhku. Sampai ketika aku tidak tahan, aku terbangun. Rasanya aku ingin bunuh diri untuk menghindari dari siksaan mimpi itu. Kamu pikir semua siksaan itu akan berhenti setelah kamu mati? Masih ada siksaan lain yang menunggumu. Siksaan yang jauh lebih pedih dari yang kamu terima di alam fana ini. Sebelum kamu diceburkan ke api neraka yang berkobar-kobar. Sebentar lagi juga kamu akan mengalami siksaan seperti aku. Kamu juga banyak dosa. Kamu mengkhianati suamimu, mencuri ilmu milik suamimu. Dan kamu juga banyak melakukan pembunuhan. Itu memang kuakui. Tapi pengkhianatanku ini bukan berarti aku menyeleweng. Aku ingin membasmi semua penjahat di muka bumi ini. Dan yang aku bunuh hanyalah orang-orang jahat. Beda dengan kamu. Yang kamu bunuh semua orang baik-baik. Sama saja. Pokoknya yang kamu lakukan pembunuhan. Bukan. Pembunuhan. Bukan. Pembunuhan. Bukan. Kurang ajar. Kutu kadal. Sudah mani. Kamu juga. Selain suka membunuh, juga suka memperkosa wanita. Tukang adu ayam. Pemburit. Banyak laki-laki yang telah jadi banci karena perbuatanmu. Weleh. Mengukit luka lama ya? Oh, biar aku tukang adu ayam, tukang perkosa, pemburit. Tapi aku bukan pencuri. Kamu, biar kamu dulu cantik, tapi kamu maling. Kutu pengkor, sudah mani. Maling kitab, maling kitab. Berhenti. Maling kitab, maling kitab. Maling. Kurang ajar. Kutu pengkor, akan kubikin tanganmu dua-duanya pengkor. Weleh. Rupanya kurang pengkor kaki kamu. Bikin pengkor dua-duanya. Kurang ajar. Weleh. Biangku tuh keblinger. Dasmu, dasar kutu jin. Ku bikin kau kelenger. Ngotan. Apa ini? Mabuk dari sini? Kurang ajar. Weleh. Dulu itu kamu cantik, harum, wangi, ayu. Aku sampai keblinger loh. Masa? Tapi sekarang Tapi apa? sangit, bau bacem. Kurang ajar. Jadi kamu selama ini menganggap aku ratu kutu.